Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adilender 27. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada video kali ini saya akan unboxing buku tentang Akar Historis Pendidikan Perempuan, refleksi pemikiran Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Hanya saja pada review kali ini kita akan langsung bertemu dengan penulis buku ini. Kebetulan saya akan sowan ke rumahnya, saya akan bertamu ke rumahnya. Nanti teman-teman ikuti perbincangan kita dengan penulis buku yang bagus ini. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adilender 27. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini saya akan sowan ke pengarang buku Ulyan Nasri. Nah, saat ini kita sudah bersama beliau. Ini yang senyum-senyum di depan Anda ini, di depan teman-teman ini adalah pengarang buku yang menurut saya itu paling produktif di antara teman-teman yang dulu kita di Yogyakarta. Ini kita ketemu di Yogyakarta. Beliau S1 di UIN Mataram. Bagi yang di UIN Mataram harus mengikuti jejak beliau. S1 UIN Mataram, S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. S1 cum laude, S2 cum laude. Anda mudah-mudahan tidak cum darat. Teman-teman, langsung saja saya akan berbincang dengan pengarang produktif kita, Ulyan Nasri MPDI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar Bapak baik ya? Alhamdulillah. Jadi baik. sebelum ditanya itu sudah ada kalimat syukur. Langsung ke isi dari buku ini ya, Pak Ulyan Nasri. Jadi buku ini kan setelah saya baca itu memotret bagaimana sih pendidikan perempuan di Pulau Lombok ketika masa Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu. Lalu posisi pendidikan perempuan di masa itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih Bapak yang sudah riset ini, penulis yang sudah riset, bagaimana sih sesungguhnya posisi dari perempuan dalam konteks pendidikan di masa Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini? Baik, secara sosiohistoris, jadi keadaan perempuan pada waktu itu ketika Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pulang dari Mekah, kemudian mendirikan khusus pendidikan perempuan yang dinamakan dengan NBDI. Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Ini nama madrasah khusus untuk perempuan. Ini secara sosiohistoris, kalau kita runut dia akar historisnya itu, perempuan dalam bidang pendidikan pada masa kolonial Belanda itu sangat terbelakang sekali ya, dalam dunia pendidikan. Itu secara sosiohistorisnya. Ini perempuan pada masa itu adalah dilarang untuk sekolah. Jadi perempuan tidak boleh sekolah. Perempuan itu hanya di sumur, di kasur dan di dapur. Seperti itulah kira-kira kondisi perempuan pada masa itu. Nah, kemudian Maulana Syekh itu mendirikan madrasah khusus untuk laki-laki, namanya NWDI, Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Nah, setelah Maulana Syekh itu mendirikan madrasah khusus untuk laki-laki, akhirnya kemudian setelah madrasah ini berjalan, kemudian
datanglah sebuah ide, dan ide itu berasal dari istri beliau. Oh ya, mendirikan Madrasah, meminta kepada Maulana Syekh itu supaya didirikan madrasah khusus untuk perempuan. wow. Di masa itu, jadi ada tidak lembaga pendidikan perempuan yang dibangun sebelum beliau? Nah, lembaga pendidikan formal, jadi Maulana Syekh ini kan mendirikan madrasah itu dibilang modern lah. Nah, ketika itu kan sebelum Maulana Syekh itu datang, itu lembaga pendidikan itu hanya di surau-surau. Oh iya. Surau non formal sifatnya. Nah, ketika Maulana Syekh ini datang, kemudian mendirikan madrasah itu sifatnya berkelas-kelas, klasikal lah istilahnya. Jadi kalau bahasa sekarangnya formal. Jadi NBDI itu adalah lembaga pertama pendidikan formal bagi perempuan. Nah, ya. Kalau saya baca di buku ini juga, jadi ada alasan-alasan juga selain kemudian diminta oleh istri untuk mendirikan lembaga formal bagi perempuan. Jadi Bapak di sini juga menjelaskan bahwa ada budaya-budaya patriarki yang sedang terjadi di Lombok waktu itu. Misalnya stereotip, subordinasi, kekerasan, dan double burden. Nah, dari hasil penelusuran Bapak, bagaimana pandangan Maulana Syekh tentang budaya patriarki yang ada di pulau kita masa itu? Nah, inilah sebenarnya menjadi kegelisahan saya, Pak Irfan. Jadi awalnya adalah ketika saya membaca buku Keno ya, di sana saya baca bahwa inisiator pendirian NBDI ini, Madrasah Khusus Perempuan, ini adalah istri beliau. Istri beliau Umirah, itu nama panggilannya. Istri beliau. Akhirnya saya bertanya di situ, masa sekali Maulana Syekh yang kecerdasan intelektualnya tidak diluruskan lagi, masa didorong oleh istrinya yang tidak berpendidikan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan perempuan. Ya. Nah, ini menjadi kegelisahan saya, makanya buku ini saya menarik untuk diteliti. Ya. Nah, ternyata hasil penelitian saya adalah karena faktor budaya patriarki yang tadi ini sehingga lahir muncul 4 aspek yang disebutkan tadi itu. Ya. Jadi yang diantaranya adalah stereotip, double burden, violent, kekerasan atau apa subordinasi. Itu kan dampak dari budaya patriarki. Nah, jadi Maulana Syekh itu kenapa tidak langsung bersamaan mendirikan pendidikan khusus perempuan? Karena memang belum saatnya. Ya. Paham nggak? Jadi gimana belum saatnya itu? Artinya belum momennya itu loh. Karena emang kan dampak budaya patriarki itu masih melekat di budaya Lombok itu. Ya. Akhirnya Maulana Syekh itu budaya patriarki itu sampai hari ini, Pak. Nah, akhirnya Maulana Syekh itu bertahap mendirikan madrasah itu. Jadi dimulai dari mendirikan madrasah khusus laki-laki dulu. Nah, akhirnya madrasah NWDI ini, madrasah khusus laki-laki, ternyata menjadi menjadi pelajaran atau contoh atau bagi apa sih ini ketika perempuan melihat laki-laki bersekolah, akhirnya mau dia juga ingin bersekolah gitu loh. Ya. Nah, jadi strategi ini mungkin sama dengan strategi ketika Al-Quran itu diturunkan. Jadi agak berangsur-angsur supaya psikologi masyarakat waktu itu tidak terlalu shock gitu. Langsung ada pendidikan perempuan di tengah kerasnya mengakarnya budaya patriarki yang ada. Begitu. Ya. Dilanjut sebelum itu Pak Heran. Jadi kan ketika nanti laki-laki ini
sekolah kemudian diberikan materi tentang agama Islam itu, nanti dengan sendirinya laki-laki ini sadar bahwa perempuan juga penting, perempuan juga harus sekolah, karena perempuan itu madrasatul ula bagi anak-anaknya. Dan laki-laki ini kemudian nanti menjelaskan kepada keluarga paling tidak nanti tentang pentingnya pendidikan itu bagi perempuan. Nah, makanya Maulana Syekh itu mendirikan madrasah itu secara bertahap. Karena faktor budaya patriarki yang tadi. Ya, berarti putra dulu baru putri dulu. Putra supaya memancing putri-putri untuk bersekolah. Nah, itu sekelumit tentang isi buku Akar Historis Pendidikan Perempuan. Makanya teman-teman harus beli, dan setelah beli pastinya harus membaca.